kasih Bu Asih. Selamat siang semuanya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Ibu Asih dan tim yang telah memberikan kesempatan buat saya pada siang hari ini untuk coba sharing ya, lebih tepatnya sharing sih di sini terkait role of control system in improving building seismic performance. Jadi sebetulnya materi ini itu adalah materi yang dulu saya persiapkan bersama almarhum Profesor Bambang Budiono dan juga Bapak Tri Suryadi dari Fresine yang harusnya kita deliver juga waktu itu workshop di Cibe tahun 2020. Namun karena COVID dan sebagainya akhirnya tidak jadi, dan ya hari ini saya bersyukur akhirnya materi yang kita buat waktu itu tetap bisa tersampaikan buat rekan-rekan di sini. Mungkin itu yang bisa saya coba sampaikan. By the way, kalau ada pertanyaan atau apa silakan aja ya, langsung di stop atau apa nggak apa-apa. Saya ingin interaktif aja gitu. Jadi kalau ada diskusi atau apa, silakan angkat tangan atau tanya langsung juga nggak apa-apa. Oke, jadi outline presentasi saya pada siang hari ini saya bagi menjadi beberapa part utama ya untuk memudahkan alur berpikirnya. Yang pertama terkait background, introduction, apa itu control system, lalu perbedaan tradisional dan juga modern design philosophy. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya apa. Setelah itu beberapa type of device, apa saja perlengkapan-perlengkapan dissipative, isolator yang banyak dipakai, baik untuk penelitian maupun diterapkan langsung di lapangan. Beberapa theoretical study dari riset saya dulu juga bersama almarhum, lalu juga beberapa application di Indonesia di project-project yang saya pernah terlibat juga di dalamnya. Oke, yang pertama, ya ini kebetulan juga masih hangat ya, kemarin kita juga baru terjadi gempa sangat besar di Turki ya. Namun slide ini saya selesaikan sebelum itu. Kalau misalnya terjadi slide itu mungkin akan saya masukkan juga. Jadi yang ingin saya highlight di sini adalah bahwa ini contoh kerusakan-kerusakan gedung-gedung yang didesain walaupun mungkin sesuai dengan code pun itu ketika terjadi gempa besar itu kemungkinan akan rusak parah. Ya ini contoh adalah gempa Northridge tahun 94. Mungkin rekan-rekan di sini kalau tahu ini adalah salah satu gempa yang mengubah seluruh peraturan gempa di dunia. Jadi kalau kalian tahu modern code untuk ISCE saat ini, detailing steel connection, detailing beton, itu dirubah semua sejak Northridge earthquake. Kenapa? Karena terbukti bahwa detailing sebelum Northridge earthquake itu ketika terkena gempa ini rusak semua. Jadi sebetulnya gempa itu juga kesempatan ketika kita harus belajar dan juga mengupdate ilmu kita. Selain itu gempa-gempa besar lainnya juga ya, Chichi tahun 99, dan yang terakhir yang juga sangat besar itu adalah Tohoku earthquake di Sendai tahun 2011 disertai juga dengan tsunami. Yang ingin saya garis bawahi adalah pertama, gedung-gedung yang sudah didesain sesuai peraturan pun itu akan mengalami kerusakan yang bisa dibilang parah ketika terjadi gempa besar yang memang kita bilang misalnya maksimum earthquake, maksimum considered earthquake. Di sini isunya adalah oke, mungkin manusia bisa diselamatkan, nyawa manusia bisa evakuasi, tapi bagaimana dengan isu terkait perbaikan gedung? Bagaimana isu terkait selain perbaikan juga kapan gedung ini bisa segera difungsikan kembali setelah gempa? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang sering muncul ketika kita bicara tentang gedung yang rusak ketika terjadi gempa. Selain itu ada penelitian juga yang menarik ya, ini adalah penelitian di US, di UCSD San Diego, dari NIST. NIST ini Network for Earthquake Engineering Simulation. Mereka melakukan full scale test gedung 5 lantai dengan traditional system dan juga dengan base isolation. Yang menarik dari penelitian ini adalah mereka tidak hanya meninjau kerusakan struktur, tetapi juga elemen-elemen non-struktural di dalamnya. Mungkin kita seringkali tidak perhatikan. Kita lihat misalnya kerusakan di bagian elevator shaft, door buckling. Selain itu, ya isi gedung, dan juga ceiling, langit-langit seperti ini ya, ini mirip sekali dengan ceiling kita. Kita seringkali mengabaikan hal-hal ini, padahal dari riset-riset di Amerika menunjukkan bahwa biaya perbaikan gedung itu lebih besar justru datangnya dari aspek non-struktural. Jadi kalau kita bicara sesuai desain code, oke kita desain gedungnya mungkin aman, driftnya sekian masuk, tapi seringkali justru non-struktural komponen ini yang akhirnya tetap rusak gitu. Dan ini memakan waktu untuk diperbaiki sehingga gedung ini bisa sampai berfungsi kembali. Jadi aspek-aspek ini yang seringkali mungkin kita belum pahami secara betul dan belum kita benar-benar consider di dalam perancangan kita. Nah, sekarang kita bicara lebih spesifik di Indonesia, ini adalah earthquake record.
dari tahun 1900 hingga 2019 ya. Di sini ada warna bulatan ini menunjukkan magnitudenya dari yang 6 skala sampai 6,9 hingga yang terbesar di Aceh 2004. Di Indonesia sendiri kita tahu ya, kita ini negara yang sangat rawan gempa, lebih dari 150 gempa dengan magnitud di atas 7 sejak 100 tahun terakhir, satu abad terakhir. Lebih dari 1.000 gempa terjadi setiap tahunnya, baik dari skala kecil, skala menengah maupun skala besar. Yang terbesar mungkin yang di sini ya, mungkin teman-teman juga pasti familiar dengan gempa di Aceh tahun 2004 di mana disertai dengan tsunami. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bagaimana kondisi critical infrastructure di Indonesia dari pengalaman-pengalaman gempa ini. Kita bisa lihat ya, sayang sekali kita bicara dari beberapa media internasional, kita lihat gempa Lombok 2018, masjid mengalami keruntuhan. Jembatan di Palu juga mengalami kegagalan. Tahun 2021 Mamuju rumah sakit. Saya ingin mencoba mengarahkan secara khusus ke critical infrastructure ini. Mengapa? Karena ketika terjadi gempa, critical infrastructure ini adalah infrastruktur yang akan sangat penting di dalam menunjang post recovery setelah gempa. Baik itu menyalurkan bantuan, ya misalnya ketika kemarin terjadi gempa di Turki. Bayangkan kalau hospital itu rusak. Bagaimana orang yang luka-luka mau dievakuasi, ya kan? Jembatan, kalau jembatannya rusak, bagaimana bantuan dari luar bisa masuk ke daerah yang terkena? Atau tempat ibadah itu kalau kita bicara secara peraturan itu kategori resiko 4 ya mungkin, di mana akan digunakan sebagai shelter. Bagaimana bisa jadi shelter kalau shelternya sendiri rusak? Jadi itu isu-isu yang kita perlu aware ya, dengan setiap ada gempa. Ini bukan sesuatu yang terjadi lama ya, ini terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang menunjukkan infrastruktur kita sendiri memang belum siap. Jangankan kita bicara non-engineered housing ya, kita bicara critical infrastructure pun belum siap. Yang terbaru, ini juga yang saya banyak terlibat dalam penelitian dengan Bu Asih ya, di Cianjur. Di Cianjur ini banyak yang rusak juga sekolah. Ya, sekolah ini kan juga shelter, sekolah. Dan ini fasilitas kesehatan ya, bayangkan bagaimana orang harus dirawat kalau ternyata hospitalnya sendiri rusak gitu kan. Jadi inilah hal-hal yang menjadi nantinya background ya, mungkin kenapa sekarang mulai dikembangkan filosofi desain dengan menggunakan dissipative device atau damper. Ya untuk mencegah supaya hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi lah di masa mendatang gitu. Jangan sampai hospital rusak, sekolah rusak ketika terjadi gempa besar, baik di Indonesia maupun di kancah internasional. Oke, nah sekarang kita masuk ke part yang mungkin sedikit lebih teoretis ya. Di sini kita bicara perbedaan desain konvensional atau cara pikir desain konvensional dan juga modern. Secara konseptual difference, kita tahu bahwa gedung itu memang kita izinkan untuk rusak. Untuk beban-beban yang sifatnya apa ya, istilahnya random ya. Gempa itu kan suatu beban yang kita tahu punya periode ulang, tapi kita tidak pernah bisa tahu secara pasti berapa magnitudnya, kapan terjadinya. Ketika kita menghadapi kasus-kasus seperti itu, tidak mungkin kita harus desain gedung kita secara elastik. Makanya kita izinkan gedung kita untuk rusak. Tentunya rusaknya itu juga kita kontrol, supaya hanya pada elemen-elemen yang memang ductile. Rusak pada elemen-elemen yang bisa istilahnya memberikan suatu deformation capacity yang cukup. Di sini, objektif utamanya adalah hanya menyelamatkan nyawa manusia. Ya, jadi gedung boleh rusak, gedung bahkan mungkin didemolis setelah gempa, tapi manusia harus selamat. Tapi tidak ada concern sama sekali terkait apakah gedung ini harus diperbaiki setelah gempa, berapa biaya yang dikeluarkan, seberapa lama gedung ini bisa berfungsi kembali. Itu tidak masuk ke dalam objektif ini. Karena itu, beberapa negara-negara maju ya telah mulai menginisiasi dulu, seperti misalnya US, Jepang, New Zealand, mereka mulai mengembangkan yang namanya konsep filosofi modern, di mana sekarang kita tidak lagi mengandalkan elemen-elemen struktur kita untuk rusak, tidak lagi mengandalkan elemen balok-balok kita untuk menyerap energi gempa, tapi kita menggunakan device tambahan. Di sini, objektifnya menjadi dua, tidak hanya melindungi nyawa manusia, tapi juga gedungnya. Sebisa mungkin setelah gempa ya kaca-kaca seperti ini jangan pecah. Elevator kalau bisa masih berfungsi dan sebagainya. Konsepnya itu seperti apa? Konsepnya itu seperti sekring listrik. Ya, kalau kalian teman-teman di sini punya sekring listrik di rumah,
Itu kita kan pasti punya electrical appliance yang mahal, laptop, TV, kulkas. Kita tidak pengen electrical appliance kita rusak ketika terjadi overload, makanya kita pasang sekring. Jadi sekring itu memang dirancang untuk rusak. Sama halnya dengan konsep device tambahan ini. Jadi ketika terjadi gempa, semua energi gempa itu akan masuk ke sana, nanti dia yang akan memutus supaya gempa itu jangan merambat dan merusak struktur. Secara filosofis sederhana seperti itu. Nah, khususnya ini adalah concern atau consideration yang penting untuk critical infrastructure. Laboratorium, hospital, data center, di mana mereka ini harus setelah gempa segera berfungsi kembali dalam hitungan menit bahkan jam. Nah, selanjutnya kita coba kaitkan juga dengan seismic performance objective. Mungkin rekan-rekan sudah sangat familiar juga ya dengan chart ini, performance based design. Di vertical axis-nya ini, di horizontalnya, ini menggambarkan kinerja gedung dari operasional, immediate occupancy, hingga collapse prevention. Makin ke arah kanan ini makin rusak lah ya, kayak gitu. Sedangkan yang vertikal ini menggambarkan periode ulang gempanya, dari gempa yang frequent sampai gempa yang sangat besar. Gedung-gedung dengan kategori resiko 2 seperti residensial atau komersial itu adalah basic objective. Artinya ketika terjadi gempa 500 tahun, dia itu mencapai kerusakan level life safety, dan ketika 2500 tahun itu dia mengalami collapse prevention. Sedangkan gedung-gedung dengan kategori risiko lebih penting, itu masuk kategori risiko 4 misalnya, itu adalah safety critical objective. Safety factor-nya lebih tinggi, importance factor-nya lebih tinggi dikali 1,5. Apa akibatnya? Desain kita kalau harus dicapai dengan konvensional itu justru bisa lebih mahal dan boros. Karena kolom kita makin besar, dinding kita makin tebel, yang nantinya juga akhirnya fondasi kita makin naik. Ketika kita bicara safety critical objective, filosofi desain dengan menggunakan damper ini bisa menjadi opsi yang akhirnya tidak hanya lebih menguntungkan dari segi safety, tapi mungkin secara ekonomi pun bisa menjadi alternatif yang lebih beneficial. Nah, sekarang kita masuk. Seismic control system secara umum itu bisa dibagi menjadi 3 kategori besar. Active control, semi-aktif atau hybrid, dan juga yang terakhir passive control. Passive control secara kategori besar dibagi lagi menjadi 3. Tune mass damping, base isolation, dan energy dissipative atau yang kita sebut damper. Nah, di sini kita akan lebih fokus ke 2 hal ini, tapi supaya teman-teman di sini dapat gambaran yang menyeluruh, saya akan juga tampilkan untuk pemahaman kita ya terkait seperti apa sih active control system, seperti apa sih semi active control system. Nah, ini contoh. Ini adalah active control system. Ini adalah small scale dari jembatan ya, bisa dibayangkan yang vertikal ini tuh ceritanya pylon. Lalu di atas pylon ini itu ada mass damper. Jadi ada massa yang bisa digetarkan untuk memberikan acceleration. Ini akan saya play, akan ada 2 fase ya. Getaran pertama ini memberikan seolah-olah kayak beban eksternalnya. Nah, ini akan digetarkan ke arah berlawanan, oke? Ya, jadi kelihatan. Sekarang gedungnya bergerak berlawanan ini seperti kondisi torsion. Kalau ada angin misalnya jembatannya akan terpuntir terkena torsion. Nah, setelah itu tadi hanya untuk mensimulasikan beban luarnya dulu. Setelah itu dibiarkan ya, dimatikan masanya. Nah, sekarang ini jembatan mengalami transient. Sekarang diaktifkan dampernya. Ya, jadi dia akan aktif counterbalance. Jadi ketika ada gerakan ke sana dia mengalami akselerasi ke arah satunya. Jadi inersia force-nya dilawan. Jadi bisa kelihatannya di sini ya. Ini setelah dimatikan, sekarang getaran transient di sini goyang. Setelah itu dampernya diaktifkan. Jadi dia bisa mengurangi vibration di pylon dan juga oscillation time-nya bisa berkurang. Atau yang kedua, ini juga dari rekan saya di PFL ya, rekan Bu Asih juga, terkait control system walaupun bukan untuk seismic tapi untuk pedestrian bridge. Tapi menurut saya menarik untuk bisa kita lihat ya. Nah, jadi ini ada jembatan. To do this, adaptive structures are equipped with control systems that comprise sensor, control unit, and actuators. Sensors give real-time information on the state of the structure, such as stress and deformation. Actuators are mechanical devices, such as hydraulic or electric jacks. Control units. Jadi dia kalau bisa lihat nanti ya, jembatan itu bisa berubah shape sesuai dengan orang. Control objectives are to keep the stress and displacement of the structure within limits to ensure structural integrity and serviceability.
Built environment are responsible for up to 49% of total carbon dioxide emissions. Saya bisa lihat kan ya Most civil ketika structures are gerakan. significantly lower. Hope that we did Jadi, structure. nah ini. It is a truss system made of 54 tube elements connected with 20 bolts. Jadi ini kayak truss system dari aktuator, dia bisa memberikan gaya counter. Duh. The structure can morph into optimal shapes. Jadi ketika ada beban, dia berubah shape. An optical tracking system is used to monitor node positions. We also use machine learning to improve detection accuracy of the applied load in terms of location as well as intensity. If the structure is taken to be a footbridge, the upper core supporting the deck is constrained to remain flat, while the rest of the structure is controlled to adapt into a different target shape, with changes depending on the location of the load. This allows a 30% stress reduction between non-controlled and controlled state. Alternatively, if the end Ya. user has exceptional Jadi intinya ketika dia menerima beban akan ada sensor, dia mendeteksi deformasinya berapa, jadi dia bisa perhitungkan berapa gaya yang harus dikeluarkan untuk mengcounter itu secara real time. Ini yang kenapa disebut aktif. Jadi ketika orang yang lewat, misalnya bebannya lebih kecil, atau ada orang jalan dari dua arah, itu kan beda ya bebannya. Itu dia akan adjust sistemnya. Bagaimana shape-nya itu bisa adjust sesuai dengan beban. Itu adalah kontrol aktif. Di mana reaksi yang diberikan oleh sistem yang kita pasang di infrastruktur kita itu besarnya akan disesuaikan dengan beban luar yang bekerja di sana. Nah, sekarang semi aktif. Semi aktif ini ada yang menarik ya. Jadi ini gedung tanpa kontrol. Yang sebelah tengah ini adalah gedung dengan friction damper tapi pasif. Jadi dia frictionnya itu nggak bisa berubah, constant. Gaya frictionnya itu adalah berdasarkan kekangan bolt yang dipasang di sini. Dan juga mu, coefficient of friction. Yang sebelah kanan, sorry, saya pause dulu. Yang sebelah kanan, ini bedanya adalah dia sama-sama friction damper, tapi bautnya itu bisa ngenceng. Ketika beban gempanya gede, bautnya akan ngenceng supaya frictionnya lebih besar. Kalau bebannya kecil, bautnya bisa lebih kendor. Jadi akhirnya istilahnya gaya yang diproduce di damper itu akan disesuaikan dengan getaran luarnya. Nah ini kita bisa lihat. Ya, struktur tiga ini digetarkan bersama. Yang di bawah ini adalah story driftnya. Nah kita bisa lihat yang passive control tuh karena kita tidak bisa adjust gayanya ya dia agak masih berdeformasi besar ya. Semi active control itu karena gayanya besar, dia bisa adjust juga, bautnya makin kenceng, frictionnya makin tinggi, jadi dia akhirnya bisa lebih rigid. Ya, jadi ini contoh beberapa control system yang istilahnya gayanya ini bisa di-adjust berdasarkan gaya luarnya yang terjadi. Ini adalah yang lebih advance ya, di mana kita butuh sensor di gedung kita kan. Ibarat kalau kita ingin tahu berapa harus gaya yang kita keluarkan, kita harus tahu dulu, kita harus punya reception ya, kayak berapa gaya yang masuk dulu gitu, supaya kita bisa atur equilibriumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesuatu yang lebih konvensional ya, di sini pasif, artinya sistem ini bisa bekerja by nature gitu, dia bisa bekerja tanpa adanya sensor yang mengukur berapa reaksi luarnya. Paling simple, Tunmas damper yang dipakai di Taipei 101 ya, mungkin rekan-rekan di sini juga sangat familiar. Dia akan digoyangkan, yang pertama ini Tunmas dampernya belum diaktifkan ya, jadi ini sama-sama kayak struktur konvensional. Sama deformasinya, nanti ketika kita nyalakan Tunmas dampernya, itu baru kita bisa lihat. Nah, sekarang kita aktifkan, kita goyangkan lagi. Ya, jadi ada gaya reaksi secara nature pendulum yang memberikan gaya yang berlawanan dengan arah external excitation-nya, seperti itu. Nah, ini juga bentuk lain. Apakah TMD harus bentuknya pendulum, Kak? Belum tentu. Ada juga yang sloshing. Sloshing ini konsepnya simple ya. Kalau kalian punya seperti tangki air atau liquid di atas gedung, itu kita bisa adjust tinggi liquidnya untuk nanti memberikan damper. Ini masih kosong. Lalu yang di tahap kedua nanti kita tambahkan liquid yang tentunya sudah di-adjust ya dengan vibration seperti itu. Butuh ketinggian berapa? Lalu kita goyangkan lagi. Ya, jadi goncangan air di dalam tangki itu memberikan reaksi juga gitu kan. Ada viscous movement, itu juga memberikan reaksi yang berlawanan seperti pendulum. Jadi bentuknya itu tidak semata-mata selalu pendulum, bisa juga liquid. Seperti itu. Nah, Tunmas damper ya, secara filosofi saja saya tidak akan perdalam di sini, tapi intinya adalah dia itu adalah suatu massa tambahan yang
di-attach ke gedung dengan melalui elemen spring dan juga damping. Jadi nantinya ada elemen spring dan juga dashboard yang digunakan untuk menyambungkan pendulum atau mas tambahan ini ke struktur. Di sini, secara alami ketika struktur bergerak ke kanan, pendulum itu akan berayun ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Jadi akan ada reaction force secara nature yang akhirnya mengontrol vibration di gedung kita. Nah, TMD kenapa namanya tune? Nah, kan mungkin kalian juga bertanya-tanya, kenapa namanya tune? Itu karena frekuensinya harus kita tune. Frekuensinya harus kita match-in sesuai dengan frekuensi dari frame struktur kita. Contohnya simpel, TMD ini nggak hanya dipakai untuk gempa ya. Bisa aja gini, misalnya kalian punya warehouse. Di warehouse kalian tuh kalian punya mesin yang ternyata vibration-nya itu periodnya sama kayak warehouse kalian. Jadi ketika mesinnya getar, gedungnya getar. Nah itu kalian bisa pasang TMD ini supaya gedung kalian ini periodenya nggak lagi sama kayak mesinnya. Gitu. Jadi bisa menghindari resonance. Itulah konsep TMD. Jadi kalau kalian tadinya punya satu, ini frekuensi konten ya, sebelah sini frekuensi, yang sebelah vertical axis-nya itu magnitude. Struktur konvensional itu pasti ya di mode 1 kan dia punya arah translasi dominan, dia punya modal mass besar ya, kalau kalian belajar dynamic, modal mass di mode 1. Nah dengan TMD itu, dia itu bisa dipecah jadi dua. Jadi ada mode yang di sebelah sini dan mode di sebelah sini, yang satunya menggambarkan frame, yang satunya menggambarkan getaran di TMD-nya. Akhirnya ketika terjadi gempa yang frekuensinya misalnya 30 Hz, itu resonance kita tidak separah kalau kita hanya punya satu peak di tengah. Gitu. Jadi konsepnya dia itu lebih ke decoupling. Ya ini mungkin orang belum banyak yang paham, tapi TMD itu tidak hanya menambahkan mass, kita tune frekuensinya, tapi dia mendecouple si mode dominan itu menjadi dua mode lain gitu. Dua mode lain yang supaya dia tidak terresonan secara kritikal di satu frekuensi tertentu. Nah ini khususnya penting ya kalau yang kayak tadi misalnya warehouse, kita punya alat yang memang periodenya selalu di periode itu. Jadi kalau kita biarkan gedung kita periodenya itu sama dengan periode alat yang bergetar, itu ya nanti bisa getar banget nih, amplifikasinya sangat besar, dynamic amplification-nya. Nah ini makanya kenapa saya bilang kayak gitar, itu konsepnya sama, frekuensinya kalau mau main gitar kan di-tune dulu ya. Sama, TMD ini juga kita tune, supaya memiliki frekuensi yang sama dengan struktur kita. Makanya kenapa namanya tune mass damper. Oke, nah kita mulai masuk ke part yang utamanya ya, base isolation concept. Apa itu base isolation concept? Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh founding father-nya base isolator ya, itu adalah Profesor James Kelly di Berkeley. Dia bilang, it's recognized that it is usually the horizontal ground movement in an earthquake that causes damage due to building. So, if it's possible at one and the same time to hold up the building and let the ground move underneath, then the damage will greatly reduce. Secara teoretis, bagaimana kita mendesain gedung tahan gempa adalah gedung kalau bisa kita buat levitate. Ya, kalau bisa kita buat mengambang dari ground, that's the ideal gitu. Tapi kan kita nggak mungkin ya bener-bener gedung kita terbangkan levitate dan terpisah dari groundnya. Maka kita butuh sesuatu di antara gedung dan ground yang sifatnya sangat fleksibel. Sehingga seakan-akan gedung itu terpisah dari movement ground di bawahnya. Nah ini simpelnya ya, kita bisa lihat. Yang sebelah kiri ini gedung tradisional, yang sebelah kanan gedung dengan base isolation. Ada karet di bawah sini, jadi ketika bergetar, yang bergetar itu hanya karetnya. Struktur atasnya itu ya otomatis hanya rigid body. Kayak kalau kalian taruh gedung kalian di atas skateboard gitu misalnya, atau kelereng. Intinya adalah ya, konsep base isolation itu sesuai namanya. Mengisolate base dari ground movement. Bagaimana mengisolate-nya itu? Dengan memasang suatu elemen yang sangat fleksibel dibandingkan struktur atasnya. Base isolation itu punya 4 kriteria utama. Dia harus fleksibel secara horizontal, tapi cukup kaku secara vertikal. Kenapa? Karena kita tahu bahwa base isolation itu dipasang di bawah kolom. Ya, jadi beban vertikal akibat gravity tetap harus bisa masuk ke foundation. Jangan sampai rubbernya itu buckle atau rubbernya itu bulging gara-gara vertical stiffness-nya terlalu kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus punya excellent dissipation capacity. Jadi dia tidak boleh hanya fleksibel, tapi juga harus punya damping. Supaya ketika dia bergerak, dia sendiri juga bisa recover gitu. Jangan sampai dia bergerak terus bablas gitu istilahnya. Deformation-nya terlalu besar. Jadi harus ada punya kapasitas histeretik yang bagus juga, supaya ketika telah bergetar, dia juga bisa ngerem dirinya sendiri. Yang ketiga, kalau terjadi beban yang ringan sifatnya seperti angin, atau misalnya gempa kecil,
base isolation ini harus cukup kaku ya, supaya jangan kena dikit-dikit kena angin sepoi-sepoi gedungnya goyang. Itu juga nggak nyaman untuk pengguna gedung. Jadi base isolation itu harus cukup kaku pada gempa kecil atau beban angin frequent, tapi harus cukup fleksibel ketika terjadi gempa besar. Jadi dia ada masa istilahnya aktif tertentu ketika bebannya melewati suatu threshold. Yang terakhir, tentunya karena base isolation ini akan dipasang dan most likely akan dipertahankan di sana sampai usia layan gedung berakhir, ya dia juga harus bisa berperforma baik terhadap aging dan sebagainya. Karena kan kita tahu ya, karet ini ketika kena UV, ketika kena panas dan sebagainya itu mengalami deterioration. Jadi kita pastikan juga base isolation ini bisa tetap memiliki performa yang baik selama usia layan gedung. Jadi 4 kriteria ini yang tentunya nantinya akan dipakai dalam proses desain. Oke, selain mengurangi atau meminimalisir kerusakan pada gedung, base isolation itu juga memiliki benefit lain yang mungkin kita belum banyak dengar. Itu adalah mengurangi floor acceleration. Kenapa penting? Floor acceleration ini adalah parameter yang dirasakan oleh manusia di dalam gedung. Jadi kita, itu kalau kena gempa, itu kalau simpangan itu mungkin kita nggak akan terlalu bisa relate, tapi ketika kita bicara, kita pusing, kita bisa jalan di dalam gedung atau enggak, itu floor acceleration. Lalu ketika ceiling ini kita runtuh atau enggak, itu lebih sensitif ke acceleration justru, bukan ke simpangan. Nah, struktur dengan isolated base ini, selain mengurangi kerusakan struktur, dia juga bisa membantu non-structural komponen itu tetap intact, tetap berdiri dan tidak saling rubuh atau apa gitu. Jadi dia memprotek sensitive equipment ya, bayangkan kita punya gedung yang isinya mungkin data center, server yang mungkin lebih mahal dari gedungnya. Jangan sampai gedungnya utuh, data center, servernya semuanya udah porak-poranda. Selain itu pengguna gedung gitu, kalau misalnya Anda tinggal di gedung paling tinggi, penthouse, Anda bayar paling mahal, tapi justru paling nggak nyaman gitu kalau terjadi gempa. Nah, dengan ada base isolation ini, pengguna gedung itu tidak perlu keluar gedung bahkan. Ketika terjadi gempa, Anda cukup stay di dalam gedung, mungkin pegangin rak buku supaya nggak jatuh atau sembunyi di bawah meja, tapi tidak perlu evakuasi keluar. Ya, jadi ini penting sekali kalau kita di data center atau misalnya gempa terjadi ketika di tengah proses operasi di hospital. Nah itu kan nggak mungkin ya, lagi operasi, lagi dibedah, oh ya kita keluar dulu, evakuasi dulu. Gimana nih pasien gitu. Nah itu kita bisa tetap menjalankan operasi lah ya istilahnya dengan base isolation ini. Nah ini contoh, ini gedung di Jepang ketika terjadi gempa di Tohoku 2011 ya, Tohoku earthquake ini, gedungnya ini pakai sistem isolasi dasar. Nanti bisa dilihat orang itu tetap masih bisa jalan. Di mana itu hal yang sangat langka ya, di magnitude 9, itu kalau Anda bisa jalan dengan nggak jatuh, itu tuh keajaiban gitu. Nah ini bisa dilihat. Ini di Sendai. Ini bagian yang fixed floor, nanti seismic isolation floor. Nah ini bisa kebuka nih, ada elemen yang bisa kebuka. Lantainya ini yang bisa kebuka. Nah ini. Nanti bisa kelihatan orang masih bisa jalan, walaupun agak sempoyongan ya istilahnya. Jadi ini bukan rusak ya, ini memang floor panel yang didesain supaya dia bisa ngebuka. Tuh lihat. Ini hal yang langka loh, orang bisa benar-benar jalan tanpa terlempar, tanpa jatuh ketika terjadi gempa. Nah ini adalah salah satu benefit dari isolation. Tentunya ini juga elemen khusus nih. Kalau misalnya elemen ini bukan elemen khusus, itu kan nanti jebol semua ya. Ketika terjadi gempa, isolatornya gerak, segmentasinya ini patah dan sebagainya. Ini juga didesain khusus supaya dia bisa ngebuka, ngetutup. Kayak seismic gap di jembatan mungkin, expansion joint. Konsepnya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, oke, itu base isolation, introduction sekilas ya background-nya. Sekarang kita masuk ke dissipative device. Dissipative device ini seperti ini struktur biasa ya, bare frame, simpangannya besar, yang sebelah kanan ini adalah struktur dengan dissipative device. Jadi ketika terjadi ada gaya luar, dia akan diserap oleh bracing ini, oleh dashpot ini. Ya bisa kelihatan ya, simpangan gedungnya jauh lebih kecil, otomatis ya kerusakan juga lebih minimum. Ini kalau in real scale, itu seperti ini ya gerakannya. Dia itu kayak piston. Jadi ketika dia gempa, nanti dia ada kayak bukaan lubang, liquid keluar masuk gitu. Mungkin bisa dibayangkan kayak pompa, tapi ini menggunakan oil atau liquid lain yang memiliki viskositas tertentu. Jadi kita bisa atur dengan viskositas sekian, bukaan orifice sekian, itu dia menghasilkan gaya berapa, stroke-nya berapa. Jadi ketika terjadi gempa, gaya masuk ke frame, acceleration ke floor, dia akan diterima oleh elemen ini,
Nah, dia ketika gerak, itu dia akan menghasilkan damping. Oke. Secara teoretis, di sini saya nggak akan terlalu banyak memakai persamaan matematis ya, tapi untuk mengilustrasikan bagaimana damper ini bekerja, di slide ini saya coba tetap masukkan persamaan equilibrium. Nah, kita tahu ini dynamic equilibrium of motion. Di sebelah kiri ini adalah gaya gaya inersia, gaya damping, gaya spring. Yang sebelah kanan ini external force ya. Ini dynamic of structure di kuliah pertama lah ya. Yang sebelah kiri ini adalah sesuatu yang terjadi internally. Di sebelah kanan ini adalah sesuatu yang terjadi externally. Dengan adanya damper, ini kita in a way disturb, kita mengganggu balance of energy di sistem ini dengan menambahkan komponen baru, yaitu komponen dari device. Jadi kalau bisa dilihat equation-nya jadi gini. Inertia force ini kita tidak rubah ya dalam damper ini, tapi kita lihat di sini ada tambahan CD dikali UD dot. Artinya ada nilai viscous damping dari damper dikali strain rate-nya dari damper, atau ada juga tambahan hysteretic energy dari damper di K ya. Damper itu tidak semuanya C, ada juga yang sifatnya K. Kalau kita pasangnya friction damper atau buckling restraint brace misalnya, yang sistemnya melalui yielding, melalui kelelehan pada elemen, bukan melalui damping, itu masuknya di komponen K. Ada juga yang hanya di komponen C yang kayak tadi. Kalau misalnya kita bicara viscous damper, itu dia tidak memberikan kekakuan. Dia hanya menambahkan damping. Ada juga yang dua-duanya. Nah, itu nanti akan saya perkenalkan juga yang namanya viscoelastic damper, di mana dia itu akan mempengaruhi dua komponen ini. Secara kekakuan dia berpengaruh, secara damping juga berpengaruh. Di sini, dengan adanya tambahan ini, otomatis komponen lain turun. Ya. Jadi dengan adanya komponen baru di dalam equilibrium ini, kita bisa mengurangi percepatan di gedung, velocity di lantai, dan juga drift gitu. Jadi ya kita anggap external force ini given ya, kita nggak bisa rubah, tapi kita bisa mendisturb dan mereorganize di sebelah kiri ini, di mana ini adalah internally kita pasang elemen tambahan yang nantinya akan memberikan damping dan juga hysteretic damping. Yang sebelah ini viscous damping, yang ini adalah hysteretic damping kita nyebutnya. Oke, sekarang kita coba bandingkan sistem konvensional, sistem vibration control dengan damper, dan base isolation itu seperti apa secara perspektif spektrum. Pertama, sistem konvensional itu konsepnya adalah menambahkan stiffer members. Jadi kalau kita desain gedung tinggi, driftnya misalnya tidak masuk, yang kita lakukan adalah kita akan memperbesar kolom, balok, kalau masih nggak masuk kita akan tambah dinding atau tambah bracing. Intinya konsepnya adalah drift dilawan dengan stiffness. Itu konsep desain konvensional. Akhirnya apa? Karena kekakuan gedung ditingkatkan, natural period kita turun. Natural period kita turun, driftnya turun, tapi sebetulnya gaya gempanya naik. Gaya gempa yang masuk ke struktur kita naik, gaya gempa yang harus ditransfer ke foundation juga naik. Ya, jadi konsepnya gini. Ini adalah period original sebelum kita perkaku, dampingnya kan tetap ya, nggak nambah. Nah, ini kita shift nih dengan kita menambahkan bracing, kita tambahkan shear wall, period dia turun. Secara spektrum displacement dia turun, drift, tapi secara spektrum acceleration dia naik. Jadi kita mengobati satu hal tapi memperparah hal yang lain. Ya, jadi kalau kita pasang shear wall atau kita pasang bracing, itu memang secara drift turun tapi pasti base shear itu naik. Apa bedanya dengan damper? Damper itu dampingnya naik, periodenya turun, tapi peningkatan damping ini bisa mengkompensasi peningkatan shear-nya. Nanti akan saya lihatkan. Contoh. Ini gedung aslinya ya, sebelum kita perkuat dengan damper, warna biru. Ini adalah periode awalnya. Dengan adanya damper, kan dia tambah kaku, geser. Tapi ingat, dampingnya naik. Dampingnya naik, displacement-nya turun lagi. Jadi displacement-nya turun 2 kali. Acceleration-nya yang tadinya naik, akibat periodenya pendek, tapi akhirnya diturunkan oleh damping. Jadi di sini konsepnya dia digeser ke kiri dan ke bawah secara displacement, secara force dia itu dikurangi dengan adanya damping. Isolator gimana? Isolator beda lagi. Isolator itu justru kita displacement-nya kita naikkan. Displacement-nya itu kita naikkan, di mana displacement-nya terjadi di bagian, hanya terjadi di bagian isolatornya. Jadi displacement-nya akan naik, dengan adanya damping dia dibalikan ke sini. Secara acceleration dia turun 2 kali. Turun akibat periode manjang, lalu turun akibat dampingnya naik.
Ya, jadi ini secara perspektif spektrum sebelum kita desain gedung kita akan lakukan studi ini dulu. Nah, apa yang ingin saya tekankan di sini, ketika kita misalnya sebagai konsultan ditanya, ada project gedung A, itu bagaimana cara mendesain terhadap gempanya. Itu kita nggak bisa langsung semata-mata, oke, kita pakai base isolation untuk gedung ini. Enggak. Mendesain gedung dengan control system, itu kita harus paham dulu karakter gedungnya. Ada gedung yang cocok memakai isolator, ada gedung yang tidak cocok memakai isolator. Ada gedung yang cocok menggunakan damper, ada gedung yang tidak terlalu efektif menggunakan damper. Jadi tidak ada one solution fits all, itu nggak ada. Ya, jadi kita harus paham gedungnya dulu aslinya seperti apa, baru obatnya apa gitu. Jadi kita harus diagnose dulu. Kalau ibarat kita dokter, kita nggak bisa kasih obat ini aja udah minum ini, nggak bisa. Kita harus tahu kondisi gedungnya apa, secara spektrum behaviornya kayak apa, solusinya itu akan disesuaikan dengan diagnosanya. Oke. Lalu, secara engineering application, tadi kan secara teori ya, secara konsultan lah. Nah, sekarang kita bicara kalau secara kontraktor nih. Apa sih tantangannya, apa sih pro and cons-nya ketika menggunakan sistem ini? Secara tradisional, desainnya straightforward, artinya ya semua orang sudah belajar di kurikulum, di workshop sudah banyak diberikan, engineer tuh udah tahu bagaimana cara mendesainnya. Initial cost-nya mungkin paling murah. Nah, tapi ini saya kasih tanda asterik. Belum tentu secara life cycle, kalau kita tinjau dari gedung ini berdiri, kena gempa, rusak, kena angin, beban angin apa, sampai usia layaknya habis, itu belum tentu gedung ini paling murah. Seringkali justru gedung ini akan lebih mahal, karena memperbaiki gedung itu jauh lebih mahal daripada bikin gedung baru. Most likely. Makanya di sini perlu ada perhatian khusus. Nah, ini adalah suatu perspektif yang di Indonesia kita belum masuk ke arah sini. Tapi di luar negeri, ketika kita bicara di US, di Jepang, di New Zealand, itu mereka menghitungnya secara life cycle. Apalagi ketika kita bicara building insurance. Ya, misalnya Anda mau menginsure gedung Anda. Mereka akan cek, oh, gedung Anda ini nggak dilengkapi dengan sistem dissipative device. Nanti kalau kena gempa besar, rusak semua, preminya mahal, klaimnya mahal. Jadi itu mereka tinjau. Insurance company itu tinjau. Oke, saya lihat ya gedung Anda 50 tahun kira-kira kayak apa. Kalau terjadi kerusakan seperti apa, itu mereka udah hitung secara probabilistic framework. Di mana gedung konvensional itu umumnya justru lebih mahal. Kelemahan-kelemahannya apa? Setelah gempa, itu kemungkinan besar kerusakannya akan mahal diperbaiki. Fasad yang pecah, ceiling yang lepas, belum balok kolom join yang harus di FRP mungkin, harus di grouting, itu sangat mahal. Significant downtime. Gedung yang rusak parah setelah gempa itu ketika diperbaiki dan harus kembali berfungsi seperti semula, itu mungkin hitungannya bulan atau tahun. Ya, jadi jangan bicara, oh bisa kita perbaiki dalam waktu 1 minggu. Itu hampir nggak mungkin. Kalau gedung kita desain dengan kondisi collapse prevention, misalnya terjadi gempa MCR, itu hitungannya bulan atau bahkan tahun. Di US itu ketika terjadi gempa besar, konvensional, itu perbaikannya bulan hingga ke tahun. Higher importance factor itu akhirnya memberikan dimensi yang over besar. Jadi kalau kita tadi bicara hospital, gaya gempanya kita naikkan 1,5, itu akhirnya kolom-kolom kita naik semua. Balok naik, foundation naik. Ruangan yang bisa disewakan di dalam gedung turun, foundation tambah mahal. Nah, ini hal-hal yang mungkin kita harus berpikir secara holistik. Selain itu tadi non-structural elemen ini rusak juga gitu ya. Kaca, fasad tadi kembali, elevator, tangga, ceiling, itu kemungkinan tetap rusak. Dengan dissipative device itu kita memiliki versatility, artinya bisa dipakai untuk beban gempa ringan, beban angin maupun gempa besar. Installation-nya kalau device ini, damper ini lebih sederhana dibanding base isolation. Nanti akan saya ceritakan mengapa. Secara cost juga biasanya justifiable ya, bisa dibilang, dan juga downtime sama repair cost ini lebih rendah. Karena apa? Karena gedung itu rusaknya lebih ringan setelah gempa. Jadi perbaikannya lebih cepat, biayanya pun lebih murah. Design and testingnya butuh expert karena behaviornya yang cukup complicated dan juga tergantung configuration-nya ya, bisa kadang mengganggu functionality. Misalnya kalau kita pasang damper seperti ini, tadinya misalnya ini koridor, harusnya bisa dipakai diakses, ternyata dengan ada damper, koridornya harus ditutup. Jadi ada istilahnya kompensasi antara kadang functionality dengan safety. Di sini perlu dialog yang baik dan komunikatif ya memang antara arsitek dan juga structural engineer. Base isolation. Dia akan meningkatkan performa gedung dengan periode pendek. Ya tadi konsepnya ingat ya. Kita punya gedung kaku, kita panjangkan periodenya supaya akselerasinya turun. Jadi kalau gedung periodenya asli udah panjang, itu nggak bisa di base isolation lagi. Karena periodenya itu
nggak bisa dipanjangin lagi, atau udah nggak turun lagi gitu. Kalau misalnya periodenya udah 4 detik, dari 4 detik kita geser periodenya ke 5-6 detik, itu mungkin akselerasinya turunnya kecil gitu. Jadi paling cocok itu adalah untuk gedung dengan periode sekitar 0,5 sampai 1 second. Low rise to mid rise. Ketika kita pasang isolator, periodenya itu bisa memanjang sekitar 3 kali lipat. Ketika periode memanjang 3 kali lipat dari 1 second ke 3 second itu turunnya banyak banget acceleration. Tidak ada interference untuk building layout ya, karena tidak seperti damper, base isolation itu dipasang di bawah gedung. Jadi kalau kalian masuk gedung itu bahkan mungkin kalian nggak lihat isolatornya itu di mana, tuh mungkin kalian bahkan nggak lihat. Sama ya, tapi tantangannya design testingnya butuh expert, installation dan replacementnya cukup complicated ya. Kalau misalnya kita harus ganti itu harus kita pasang temporary jack, kita lepas dulu kayak ganti ban. Selain itu additional cost-nya juga lebih mahal ya. Isolator itu secara general, kita nggak bicara brand, secara general lebih mahal dari damper. Dan ini nanti ada beberapa hal ini yang akan saya tunjukkan. Butuh utility system khusus dan seismic gap. Nanti akan saya ceritakan utility system seperti apa, seismic gap seperti apa, dan juga P delta effect. Intinya kita coba ingat-ingat dulu, nanti di akhir waktu saya bicara tentang project, saya akan kembali ke dua aspek ini. Kenapa aspek ini seringkali menentukan desain dan juga seringkali kita justru mungkin lalai gitu di awal. Oke, saya akan coba percepat ya, type of device, kita ada beberapa contoh. Ini natural rubber bearing, yang paling sederhana ya, isolator yang paling sederhana, dari karet natural, tidak ada compound tambahan. Hysteretic loop-nya tuh as simple as spring, jadi kayak spring doang, tapi disipasi energinya kecil gitu. Jadi ini sebenarnya bukan, bisa dibilang belum memenuhi kriteria tadi yang memiliki kapasitas disipasi energi yang baik. Jadi dia memberikan stable restoring force, tapi energi dampingnya kecil, 2-3% lah mungkin. Karena damping yang kecil, kadang si isolator ini harus dipadukan dengan damper untuk bisa ngerem gitu. Jadi karena deformasinya besar, dampingnya kecil, akhirnya dampernya sendiri nggak bisa, isolatornya sendiri nggak bisa ngerem, dia harus dipasangin damper tambahan buat ngerem si isolator. Nah, cuma memang ini secara harga paling murah, paling gampang di manufacture, dan robust ya, dia kuat terhadap aging dan sebagainya. Nah ini, LED rubber bearing. Mungkin kalau teman-teman di sini yang biasa kerja di jembatan, ya, LED rubber bearing ini yang paling umum dipakai di jembatan, misalnya di LRT, di jembatan-jembatan bentang panjang, itu pakai LRB. LRB itu bedanya ada inti LED-nya di tengahnya. Ada inti LED yang ini, lalu di luarnya itu baru karet sama steel plate. LED-nya ini nanti yang akan mengontrol damping dan juga vertical stiffness-nya. Jadi kalau LED-nya makin besar diameternya, itu nanti nilai dampingnya makin tinggi. Tapi isolatornya makin stiff. Jadi nanti harus kalian desain bagaimana si inti LED ini harus optimum supaya jangan terlalu besar tapi jangan terlalu kecil. Supaya dampingnya tetap ada, tapi jangan sampai secara horizontal stiffness dia terlalu kaku. Kalau dia terlalu kaku, nggak jadi isolator gitu. Jadi kayak kolom pendek. Nah, karena dampingnya tinggi, dia nggak perlu damper lain untuk ngerem. Jadi deformation-nya bisa dikontrol dengan inti si LED ini. Dampingnya itu salah satu yang paling tinggi. LRB itu bisa didesain hingga 30 bahkan 40% kalau butuh. Lalu kenapa sering dipakai di jembatan? Karena dia ini adalah tipe isolator yang paling memiliki kekakuan vertikal yang paling kuat atau tinggi. Dan juga vertical bearing capacity yang besar. Dimana kalau jembatan itu adalah kriteria yang menentukan. Ya. Misalnya jembatan 30 meter, ada bearing, itu kan beban yang masuk bearing itu gede banget tuh dalam kilonewton. Itu kalau pakai high damping rubber atau yang lain, itu vertical stiffness-nya nggak kuat. Atau vertical axial bearing capacity itu nggak masuk. Makanya pakai LED rubber. Nah ini juga behavior-nya bilinear ya, dengan adanya yielding point. Yielding point ini adalah titik di mana si LED itu mulai leleh. Jadi dia awalnya stiff banget, kaku, terus LED-nya leleh, terus dia baru post yield. Makanya kenapa sifatnya bilinear kayak gini. High damping ini yang paling sekarang sering dipakai juga ya untuk gedung biasanya. Behavior-nya ini rada beda ya, dia itu tidak ada inti LED-nya. Jadi dampingnya itu betul-betul dihasilkan dari karetnya. Tapi karetnya ini udah bukan natural rubber lagi. Karetnya ini dengan compound-compound tambahan yang bisa meningkatkan nilai dampingnya. Umumnya itu bisa 15-20% ya nilai dampingnya, bisa di atas itu, tapi umumnya di antara 15-25%. Selain itu, ada salah satu fitur unik juga di high damping rubber ini, kalau kalian lihat, hystereticnya itu dia di akhir-akhir itu agak lebih naik.
Jadi dia setelah leleh, dia post yield, tapi setelah strain tinggi, itu nanti dia ada kayak stiffening effect. Di mana itu adalah karakter dari high damping rubber. Itu adalah fitur yang lumayan berguna kalau di gempa. Kenapa? Karena dia membantu mengerem supaya jangan sampai rubbernya itu sobek. Jadi ketika dia kena gempa besar, dia agak lebih stiff. Jadi dia bisa mengerem pada saat deformasi yang sangat besar. Nah, HDRB ini biasanya ada beberapa compound, ya ini salah satu compound yang saya ambil dari Bridgestone. Dia ada tipe-tipe yang berbeda berdasarkan shear modulus yang beda. Semakin shear modulusnya tinggi, itu dia makin kaku. Tapi semakin kaku itu dampingnya makin tinggi. Nah tuh, jadi selalu kalau kita bicara desain tentang gedung dengan isolator, itu kita bicara suatu kondisi yang optimum antara kekakuan butuh berapa dan damping butuh berapa. Ya, jadi apakah kita kakunya butuh kita buat lebih kaku atau lebih tidak kaku, dampingnya juga lebih besar atau lebih kecil. Oke. Nah, ini friction pendulum. Ini friction pendulum kebetulan juga yang dulu saya studi ya bersama almarhum Profesor Bambang Budiono untuk tesis saya. Ini bisa dipakai untuk jembatan yang mungkin lebih besar lagi span-nya dibanding tadi LRB. Kenapa friction pendulum? Friction pendulum ini adalah sistem isolator yang periodenya itu bisa dikontrol secara lebih leluasa. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi pelajaran fisika, kalau kalian ingat pendulum, periode naturalnya itu tidak dipengaruhi oleh massa, tapi hanya kurvatur, panjang tali. Nah, sama, kalau kita punya friction pendulum di jembatan, itu kita bisa atur mau periode berapapun secara teori, tinggal kita mainkan radius of curvature-nya. Semakin radius of curvature-nya makin besar, itu berarti periodenya makin panjang, karena dia makin mendekati flat. Semakin radius of curvature kecil, dia makin mendekati circle. Dia makin kaku. Jadi kita bisa mainkan, mungkin ada gambar ya. Nah ini, jadi radius of curvature tuh ini. Semakin radius of curvature-nya besar, ya itu dia makin bisa makin flat gitu. Itulah kenapa friction pendulum banyak dipakai untuk jembatan. Karena kan kalian aware ya, kalau jembatan itu biasanya periode fundamentalnya aja udah 5 detik, 6 detik. Itu kalau harus pakai rubber, itu deformasi di rubbernya itu sangat besar, jadi akhirnya nggak bisa gitu. Akhirnya kenapa jembatan yang periodenya butuh panjang, di atas 6 second, 7 second itu pasti pakai friction pendulum. Friction pendulum itu ada dua komponen. Frictionnya, jadi gesekan antara roda dengan permukaan di bawahnya itu menghasilkan damping. Restoring force-nya itu dihasilkan oleh geometrinya. Jadi kalau kalian punya mangkok, kalian lempar ke lereng, itu pasti balik ke tengah. Sama konsepnya. Jadi dengan disturbance apapun, restoring force itu akan membawa kembali dia ke tengah. Itu adalah kenapa dia punya concave, kenapa dia punya cekung. Tetapi dampingnya itu bukan dikontrol oleh geometrinya. Dampingnya itu hanya dikontrol oleh material ini. Di mana teflonnya ya, itu punya suatu nilai mu, ketika kena gaya gravity, mu kali n dapat gaya friction, itu nanti dampingnya dari situ. Jadi desainnya ada dua, radius of curvature, mengontrol periode, dan juga dampingnya dari materialnya. Oke, nah ini contoh dari project ya, ini salah satu contoh pengujian isolator nih ya, 100% regangan, jadi karetnya itu bisa sampai, kalau tingginya karetnya ini misalnya, ini berapa ya, tingginya itu sekitar 20 cm, berarti 100% shear strain itu deformasi ke arah sampingnya juga setinggi tebelnya. Itu 100% shear strain. Nah yang ini 200%. Ini pengujian kondisi ekstrim. Jadi deformasi ke sampingnya itu 2 kali tebelnya. Ya, jadi 200% itu biasanya udah salah satu syarat minimum. Kalau kita mau prototype testing, acceptance kriteria 200% itu udah paling minimum. Pada kondisi gempa MCR, dari pengalaman saya desain dan juga penelitian, itu umumnya di 230%, 240%. Jadi 200% itu harus tidak boleh ada kerusakan sama sekali di karet.
Kalau ditanya berapa limitnya sampai karet itu sobek, umumnya itu bisa sampai 400% dengan kondisi aksial yang kecil. Tapi kalau kondisi aksial besar, itu nanti dia shear strain-nya ada penaltinya. Jadi ada interaksi antara axial load dengan shear strain. Tapi umumnya bisa 400%. Oke, nah dissipative device ada macamnya banyak ya. Ini secara sekilas aja. Yang warna biru ini hysteretic type. Jadi dampingnya dihasilkan oleh kelelehan elemen di bagian dampernya. Jadi friction damper ini ya ada friction yang akhirnya dia leleh, misalnya bautnya itu geser, atau steel damper ini nanti bajanya leleh gitu. Jadi plastifikasi terjadi di damper. Kenapa itu namanya hysteretic type? BRB itu contohnya adalah hysteretic type juga. Viscous type itu ya sesuai namanya, kita tidak mengalami kelelehan secara materialnya ya, tapi lewat viscosity. Jadi kita menghasilkan damping lewat viscosity, baik itu oil damper atau viscous damper. Yang otomatis ya dia bisa kembali seperti semula ya. Nah yang terakhir ini yang viscoelastic damper, ini yang gabungan dari dua-duanya. Makanya kalau dilihat bentuknya itu dia seperti viscous damper, dia elips, tapi punya kemiringan gitu. Jadi dari hysteretic aja kelihatan yang ini kan cuma punya C, jadi dia nggak punya stiffness. Nah yang ini dia gabungan antara spring dengan dashpot gitu. Nah ini sebetulnya akan saya perkenalkan singkat saja ya, ini salah satu damper yang dikembangkan oleh Sumitomo. Sumitomo Rubber ini adalah viscoelastic damper yang dipasangnya itu di gedung ya, jadi dipasangnya vertikal seperti kolom, panel 400 x 400 mili. Ini contohnya ketika dipasang, jadi dipasangnya itu kayak kolom ya, atau kayak dinding lah ya bisa dibilang, yang nanti jumlahnya itu bisa di-adjust sesuai dengan berapa nilai damping yang dibutuhkan. Nah ini contohnya, karetnya sendiri ini dikembangkan dari racing tire, jadi karet khusus yang dipakai untuk kendaraan balap gitu ya, yang otomatis memang sudah teruji ketika terjadi beban berulang. Nah ini contohnya, kalau ini adalah normal rubber biasa ya. Normal rubber biasa itu kalau dilempar atau dijatuhkan itu dia akan memantul, koefisien restitusinya istilahnya besar gitu, jadi memantul. Nah kalau dia high damping, itu dia ketika terjadi getaran dia diabsorb. Ini kalau kita terapkan di gedung ya, contoh ini adalah small scale gedung, kita goncangkan di shaking table. Yang sebelah kiri ini pakai karet biasa, dan yang sebelah kanan ini adalah karet high damping. Jadi bisa kelihatan vibration-nya dikontrol dan juga oscillation time-nya itu juga bisa diredam dengan lebih cepat. Ya kita ingat kan kalau kita bicara free vibration misalnya, itu kan misalnya ada getaran di gedung ini amplitude, misalnya ini waktu, itu kan kalau misalnya exponential decay ya, ingat ya ini kan fungsi dari damping. Jadi kalau semakin nilai redamannya gede, jadi dia akan makin seperti itu. Nah itu jadi kelihatan semakin damping tinggi berarti dia akan cepat kembali ke equilibrium. Nah itu yang dimiliki oleh high damping rubber. Jadi dia akan menurunkan vibration dan mengembalikan posisi structure ke posisi equilibrium lebih cepat. Seperti kayak door closer. Door closer itu damping 100%, itu contoh kayak dia nggak vibrate, bahkan kalau kalian lepas dia akan balik langsung nutup kan, nggak wuk gitu loh. Nah itu contoh itu 100% damping. In real world application itu ya damping itu nggak ada yang 100%, nggak ada yang 0%. Nggak ada yang kalau kalian ayun terus selamanya dia ngayun gitu, nggak pernah berhenti juga nggak ada. Nah in reality itu adalah antara kondisi yang dampingnya lebih tinggi ya atau lebih rendah aja gitu. Tapi dia akan selalu kembali ke equilibrium. Nah high damping itu akan memberikan exponential decay yang lebih cepat. Nah cuma ya behavior dari VED ini juga cukup unik ya. Karena yang paling ini agak complicated, tapi yang ingin saya jelaskan adalah viscoelastic material ini itu perilakunya di antara solid dan liquid atau viscous. Artinya ketika dia suhu rendah, dingin, itu dia akan mendekati solid. Jadi dia akan stiff, kaku. Tapi ketika dia panas, kena panas, dia behaviornya akan mengalami transisi jadi lebih fleksibel, jadi seperti liquid. Nah, itu harus kita perhitungkan di gedung. Kalau misalnya kita desain gedung di kondisi ekstrim, kita punya gedung di Middle East yang kalau siang mungkin 40 derajat, yang malam minus 10. Di mana behavior karet ini akan berubah tergantung ambient temperature. Nah, ini prototype testing, ini akan saya skip aja kayaknya ya. Prototype testing untuk damper ini, biasanya kita uji hysteretiknya, kita lihat kekakuan itu harus stabil,
force-nya harus stabil, dan juga energi dissipation-nya itu juga harus stabil. Nah, ini yang menarik mungkin theoretical study. Kita akan coba lihat bagaimana kontribusi dari damper ini terhadap struktur kalau kita lihat dari perspektif teoretis, dari perspektif dynamics. Oke, ini kita bicara yang sangat simpel, kembali ke single degree of freedom system, dynamic equilibrium. Misalnya nih, kita punya satu struktur dengan damping 5%. Ini asumsikan struktur konvensional lah ya. Periodenya kira-kira 0,5 second. Ya mungkin kalau gedung ini mungkin kayak gedung 4 lantai gitu ya, mungkin 3-4 lantai. Struktur 2, ini kita pasangin base isolator. Di mana dengan adanya isolator itu, kita atur kekakuannya, kita kecilkan kekakuannya hingga periode gabungan struktur dan isolatornya itu naik 3 kali lipat. Jadi 1,5 detik. Dampingnya nanti akan kita coba variasikan. Dari damping 5% kita naikkan jadi 20, kita naikkan jadi 30. Kita pengen parametric study, seperti apa behavior-nya berubah. Nah, ini teman-teman di sini mungkin sangat familiar nih gempa El Centro. Ada yang tahu nggak kenapa kok kita selalu pakai El Centro? Kenapa nggak pakai gempa-gempa lain? Kenapa kok kayaknya waktu kuliah atau apa selalu pakai El Centro? El Centro earthquake itu salah satu gempa yang unik ya. Karena dia itu punya karakter white noise. Jadi dia punya frekuensi konten hampir di semua frekuensi. Jadi mau gedung kita pendek, mau gedung kita tinggi, mau gedung kita menengah, itu semuanya bisa terkena resonance oleh white noise ini. Ya, jadi dia kalau dijabarkan dari rekaman ini, kita ubah jadi frekuensi domain ya pakai Fourier transform, itu nanti kelihatan. Hampir semua frekuensi itu terkena eksitasi. Itulah kenapa kita pakai El Centro. Nah, ini kita contoh pakai El Centro. Ini adalah spektrumnya ya, spektrum acceleration-nya kita lihat saat 0,5 detik itu kan di sekitar sini nih. Itu kena peak-nya. Kena puncaknya. Tapi kalau kita naikkan jadi 1,5 detik, itu kira-kira udah turun di sini nih. Jadi dari sini turun ke sini. Nah, kita lihat interstory drift-nya. Ini saya hanya ambil 10 detik pertama El Centro ya, di mana itu yang getaran besar. Ini fixed base interstory drift-nya. Nah, dengan adanya isolator, tanpa saya naikin dampingnya loh ya ini ya. Dampingnya sama-sama 5%. Itu udah turun banget nih interstory drift-nya. Kenapa? Karena acceleration-nya turun. Jadi dia tanpa ada damping tambahan pun, drift-nya kecil. Belum lagi kalau kita tambah damping. Nanti kita lihat ya, ini kita zoom. Ini yang damping 5%, damping 20%, damping 30%. Dari 20 ke 30 itu sudah tidak terlalu ada peningkatan lagi lah. Bisa dibilang sudah cukup saturated. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa bahkan sebelum kita naikkan damping, hanya dengan menggeser struktur kita dengan periode dari 0,5 ke 1,5, itu kita berhasil menjauhkan struktur kita dari zona merah gitu ya, zona acceleration tinggi. Dan kita geser ke zona acceleration lebih rendah. Ini kasus pertama. Nah, kasus kedua ini adalah kasus yang salah desain. Oh sorry, ini yang tadi masih ya. Ini absolute roof acceleration, itu juga turun jauh. Ini kita normalize, yang ini struktur konvensional dengan menggunakan isolator dan damping 30%, itu kira-kira kita bisa mengurangi 80% dari roof acceleration. Oke, sekarang kasus kedua. Kasus kedua, kita punya struktur yang periodenya udah cukup panjang nih. Struktur aslinya udah punya periode sekitar 1,5 detik. Jadi mungkin ini struktur yang kira-kira 14 lantai, 15 lantai gitu. Lalu engineer-nya tidak terlalu paham cara mendesain isolator, dia pasang kekakuan isolator yang mirip dengan kekakuan struktur. Jadi base isolatornya ini tidak dirancang lebih fleksibel dari struktur, tapi kekakuannya justru mirip sama strukturnya. Salah rancang nih, jadi harusnya kan tadi ya, kalau kita punya struktur kaku, kita harus geser periodenya supaya kena acceleration lebih rendah dengan menggunakan rubber yang lebih fleksibel. Nah, ini kasusnya isolatornya terlalu kaku nih. Misalnya LED rubber tapi LED-nya kegedean. Jadi akhirnya periode gabungannya itu nggak berubah. 2,2 second misalnya. Kenain gempa yang sama, El Centro. Itu nggak berubah jauh, nggak ngefek. Jadi kalau orang sakitnya apa diobatinnya salah, jadi malah nggak berguna gitu isolatornya. Periodenya akhirnya nggak berguna, akhirnya tidak membantu apa-apa. Itu kasus kedua. Kasus ketiga, ini ada yang paling ekstrim. Ini struktur, periodenya udah bener nih, periodenya 0,3 detik. Oke, kita naikkan periodenya ke 1 detik. 1
secara logika, oh bener, berarti sekarang isolatornya lebih fleksibel, periode gabungannya udah naik 3 kali lipat. Tapi daerah itu tuh punya soft soil. Soft soil di mana amplification-nya terjadi pada long period. Jadi ini contoh saya ambil gempa yang cukup unik, kebetulan di Turki juga ya, Lamon Turki tahun 99. Bentuk spektrumnya ini agak aneh. Dia itu peak-nya malah mendekati di 1 second lebih. Jadi bentuk spektrumnya itu bukan peak di periode pendek, tapi peak-nya itu agak geser ke periode panjang. Yang terjadi apa? Bunuh diri. Dengan isolator malah naik. Dengan isolator malah driftnya naik. Dengan isolator malah basirnya yang aslinya aman naik. Gitu. Jadi itu tadi yang ingin saya tekankan adalah kita harus tahu kondisi kita mendesain harus seperti apa supaya tidak masuk ke zona yang salah. Nah ini penjelasannya. Kalau tertarik ada di Chopra. Ini contoh respon spektrum di Mexico City tahun 85. Nah ini kejadian yang menarik juga ya di tahun 85 ini. Ada daerah New Mexico di mana gedung-gedung tingginya itu porak-poranda semua. Orang yang tinggal di gedung rendah nggak kerasa ada gempa. Kenapa? Karena di periode kecil itu nggak ada acceleration. Tapi semuanya ini di periode 2 second. Kenapa bisa terjadi ini? Karena adanya pengaruh amplification terhadap jenis tanah tertentu. Jadi kan kalau gempa merambat nih dari epicenter, kan dia naik ke permukaan. Nah, ketika naik ke permukaan itu kan dia melewati banyak medium. Nah, itu ada periode-periode yang sudah terredam oleh tanah. Nah, yang sisanya yang nyampe ke permukaan itu yang tidak terredam oleh tanah. Karena ini adalah soft soil deposit, periode panjang doang yang akhirnya lolos ke permukaan. Itu gedung tinggi sekitar 20 lantai itu semua porak-poranda, accelerationnya sampai 0,6 G lebih nih. Bahkan 1,5 G. 1,5 G ini kira-kira kayak kalian dijatuhin dari gravitasi dikali 1,5 kali. Gedung pendek itu cuma 0,2 G. Nggak kerasa bahkan mungkin getar. Ya, jadi karakter gempa itu juga menarik-menarik ya. Kalau kita pakai isolator, kita geser dari sini ke sana, bunuh diri. Struktur kita periodenya 0,25, periodenya itu sekitar di bawah 0,5 nih misalnya. Oh iya kata pasang isolator supaya panjang periode 2 detik. Peaknya di situ. Itulah kenapa tidak semua project itu bisa cocok dengan isolator. Tidak hanya dari ketinggian gedungnya, tapi jenis tanahnya. Kita pernah punya kasus juga di Indonesia, salah satu project yang kita tidak jadi pakai isolator, walaupun itu gedung penting, rumah sakit, karena tanahnya adalah tanah reklamasi. Behavior-nya bisa mirip gitu. Tanah reklamasi itu bisa mirip dengan soft soil deposit yang akhirnya dengan isolator itu justru kita masuk ke zona yang rawan. Oke. Nah, ini contoh dari penelitian saya. Ini akan saya coba percepat ya. Ini gedung 25 lantai kita pakai isolator. Kita desain dengan high damping rubber, lalu dengan yang sebelahnya dengan friction pendulum. Saya ingin compare behavior-nya seperti apa. Ini kita lihat ya. Secara periode kita panjangkan dari 2,7 detik, ini struktur konvensional mod 1, 2, 3 translasi. Itu kita panjangkan hingga sekitar 4,6 detik ya. Lalu yang paling menarik itu adalah modal mass. Kalau kalian bicara desain, itu kan biasa kita ingin supaya modal mass itu ngumpul istilahnya ya. Ngumpul di mod 1. Sebisa mungkin translasi di mod 1. Nah dengan isolator, itu kita bisa menyerap seluruh modal mass itu supaya tereksitasi di mod 1. Which is sesuatu yang predictable dan preferable ya, dibanding dia terkumpul di mode yang nyebar, kena higher modes, kena torsion. Itu sesuatu yang kita nggak mau atau nggak prefer dalam desain. Nah dengan isolator, itu kita dari 60%, itu kita bisa naikkan hampir 90% semuanya masuk ke mode 1. Jadi pergerakannya itu ya didominasi semuanya oleh mode 1. Higher mode tidak menjadi isu di sini. Nah ini contohnya basirnya ini gedung konvensional, 30.000 kN ya, pada saat MCR kita bisa turunkan hingga 20.000, bahkan dengan friction pendulum karena dia memiliki damping yang lebih tinggi, kita bisa turunkan hampir 50% basirnya. Otomatis kerusakan menurun, desain foundation pun lebih kecil. Interstory driftnya pun juga bisa jadi lebih kecil ya. Ini yang fixed base, yang hijau ini high damping, yang friction pendulum ini dengan adanya nilai tambahan damping, dia bisa lebih kecil lagi driftnya. Selanjutnya, acceleration. Ini yang menarik. Di gedung konvensional, ini di lantai paling atas, itu acceleration yang dirasakan orang di dalam itu 0,9 G ke arah horizontal. Jadi kayak kalian dilempar ke kanan ke kiri dengan gravity.
Nah, dengan adanya isolator itu kita bisa turunkan hingga sekitar 0,5 G. Jadi kalau kita bicara secara level kenyamanan, itu dengan adanya damping ini kita bisa memiliki level comfort yang lebih tinggi. Ini sesuatu yang juga menarik untuk kita pertimbangkan. Ini kerusakan plastic hinge formation. Kalau kita bicara gedung fixed base itu bisa dibilang ada yang mencapai level life safety ya. Life safety ini diperbaiki juga sudah cukup mahal biasanya karena permanen deformasi sudah besar. Sedangkan gedung dengan high damping rubber atau dengan friction pendulum itu semuanya hanya di level elastik dan IO. Di mana IO itu rotasinya masih kecil, diperbaiki masih mudah, permanen deformasinya kecil. Jadi kita bisa lihat dari segi kerusakan pun menurun. Nah, yang terakhir yang juga menarik, proporsi dari energi gempa yang masuk ke elemen struktur. Ketika kita bicara fixed base, ini sistemnya dual system. 90% gaya itu masuk ke, di sini kasus ini ke dinding. 90% masuk ke dinding, 11% masuk ke balok. Ketika kita pasang high damping atau friction pendulum, itu energinya 80% lebih, bahkan 95% masuk ke isolator. Yang masuk ke shear wall dan beam itu hanya sekitar 15% dari energi gempa. Jadi kita bisa lihat di sini konsep fuse bekerja ya. Jadi semua gempa itu masuk ke device, sedangkan yang masuk ke struktur itu kecil. Oke, nah ini kita juga cek isolator displacement ya. Jangan sampai karetnya itu sobek. Jadi kita cek pakai 7 gempa dulu, masih SNI yang lama, 7 gempa kita boleh. Kita cek displacement karetnya itu jangan sampai melewati 270% shear strain, di mana ini adalah shear strain maksimum sebelum karet sobek. Atau friction pendulum juga kita pastikan jangan sampai dia nabrak stopper. Jadi friction pendulum itu kalau misalnya displacementnya kurang, maka dia akan ngayun lalu nabrak stopper. Kalau dia nabrak stopper, itu akan ada suatu kondisi di mana dia tiba-tiba jadi kaku. Jadi ada akselerasi tambahan yang masuk ke struktur yang akhirnya bisa malah ngerusak struktur. Makanya kita harus pastikan displacement dari alat itu memadahi displacement yang diperkirakan akan terjadi pada level gempa MCR 2500 tahun. Nah, ini yang VED. Cepat ya, ini contoh gedung dengan damper. Kita pasang viscoelastic damper, kita turunkan ya dari damping 3% naik jadi 7,4%. Kita turun ke sini kira-kira 25% reduction. Nah, ini kerusakannya ya, kita bisa lihat. Yang sebelah kiri ini gedung tanpa viscous damper, viscoelastic, yang sebelah kanan dengan viscoelastic damper. Jadi kalau crack itu hampir pasti terjadi ya. Crack kalau namanya gedung beton bertulang itu udah hampir pasti terjadi. Tapi secara plastic hinge, di mana plastic hinge ini adalah kerusakan yang levelnya parah, yang akan makan waktu dan biaya mahal. Kita bisa lihat dengan adanya VED ini, kita bisa meminimalisir pembentukan kerusakan di level plastic hinge. Ya, jadi dibayangkan aja lah ya, crack itu kira-kira kayak gini doang, yang cuma dilihat mata aja sulit. Plastic hinge itu levelnya udah kayak gini. Tulangan baja leleh, permanent deformation, perbaikannya mahal. Jadi kita bisa lihat seberapa signifikan penurunan kerusakan yang bisa kita jaga dengan menggunakan VED ini. Ya, ini perbandingan juga ya, interstory driftnya turun 40%, acceleration-nya bisa turun sekitar 10 hingga 15%, energy balance-nya juga mirip. Dengan adanya damper, kita bisa menurunkan plastik energi yang tadinya masuk ke struktur, akhirnya masuk ke yang warna biru ini, yaitu masuk ke damper. Jadi konsepnya sama, baik itu isolator atau damper, ada fungsi ini, ada suatu peningkatan redaman yang akhirnya menurunkan kerusakan struktur. Oke, application di Indonesia, ini part terakhir ya. Ini adalah project yang saya juga dulu kerjakan bersama almarhum. Project Wika Tower, headquarters-nya Wika di Cawang. Itu dengan high damping rubber bearing, ada 33 titik isolator, 6 typical, 6 macam diameter. Periodenya itu dari aslinya 2 detikan, periode konvensionalnya kita geser menjadi sekitar 4 second. Kondisinya ini masih medium stiff soil, makanya kita berani pakai isolator. Ini kondisi ininya ya, demand gempanya itu sekitar PGA-nya 0,4, percepatan maksimumnya itu 1,2 G, percepatan 1 second-nya itu 0,8 G, gempa MCR. Nah, ini aturan-aturan yang dipakai saat itu. 17 lantai dan construction-nya sudah selesai tahun 2016. Nah, ini posisi elevation yang agak unik di project ini. Kalau kalian datang ke gedungnya, itu isolatornya itu nggak di bawah lantai, tapi di level ground floor. Jadi kalian bisa level isolatornya mungkin di sini gitu. Agak unik, karena itu memang permintaan dari owner sebagai purpose-nya adalah untuk mengedukasi pengunjung gedung juga.
supaya mereka bisa masuk gedung terus bisa lihat, oh ini nih sistem proteksi gempanya. Namun kalau secara secara perspektif dari structural perspektif itu sesuatu yang tidak semudah itu untuk dilakukan. Jadi di isolator itu dipasangnya tidak di level perletakan ya, tidak di level antara basement dan ground floor, tapi di antara ground floor sama lantai atasnya. Untuk mengakomodasi supaya isolator ini semuanya bisa bekerja bersama secara rigid, itu kita harus pasang yang namanya transfer beam. Jadi ada balok-balok kaku rigid yang akhirnya berfungsi sebagai diaphragm. Kenapa itu penting? Karena kalau isolator ini tidak ada level yang rigid, itu nanti bisa gerak sendiri-sendiri. Isolator yang satu gerak 400 mili ke sana, yang satu 200 mili ke sana, itu bisa rusak semua malah gedungnya. Moodnya perusak, elemen-elemennya rusak gitu, balok-baloknya ketarik. Ya, padahal kita kan nggak pengen balok kena axial force. Makanya harus ada transfer beam yang rigid, yang memberikan kekakuan aksial yang tinggi seperti diaphragm. Gitu. Umumnya, kalau isolatornya dipasang di sini, itu sudah difasilitasi oleh plat lantai yang cukup masif antara basement dan struktur ground floor. Tapi karena dipasangnya di sini, kita harus pasang beam tambahan. Selain itu, yang kedua, pit delta effect. Ini mungkin yang tidak terlalu kalau kalian belajar tentang base isolation, ini hal-hal yang mungkin orang sembunyikan ya di belakang layar karena ini sesuatu yang tidak menarik, tapi justru ini akan menentukan gedung kalian survive atau enggak. Bayangkan kalian punya gedung tadi 17 lantai, geser secara uniform 20 cm. Ada berapa ton dikali 20 cm, berapa gaya overturning yang harus ditahan di bawahnya. Ya, kalian bayangkan kalau gedungnya pendek, oke lah, dia geser sekian, momen guling di bawah kecil. Tapi kalau gedungnya 10 lantai ke atas, let's say vertical reaction-nya berapa? 100 ton, 200 ton, dikali gesernya itu misalnya 20 cm. Berapa tuh momennya? Kilonewton meternya gede banget. Itu kalau nggak diperhitungkan, balok-balok kolom di sini bisa kecabut. Foundation-nya kecabut. Foundation-nya kecabut. Nah, ini makanya harus diperhitungkan. Adanya tambahan P delta effect ini, di mana nanti ada momen yang masuk ke balok yang menghubungkan antara dua level ini. Nah, ini sering engineer mungkin lalai atau tidak pertimbangkan, tapi ini yang nantinya akan menentukan struktur itu bisa bekerja nggak. Gitu. Nah, ini. Bisa bayangkan kalau kalian misalnya punya gedung dengan sistem isolator, lalu ada basement. Di antara basement ke struktur atas itu ada sistem elevator, ada sistem piping. Itu kalau kita menggunakan sistem piping atau elevator konvensional, itu rusak semua ketika terjadi gempa. Ya, struktur atasnya geser 20 cm, struktur bawahnya tetap patah dong semua. Ya, pipa-pipa yang ngelewatin level isolator itu semuanya harus didesain fleksibel. Jadi kalau ada piping, pipa yang menembus dari basement sampai atas, itu dia harus bisa berdeformasi at least sebesar deformasi si isolator ini. Kalau punya elevator, itu juga elevator shaft, cangkangnya, itu nggak boleh gap antara cangkang dengan liftnya itu terlalu kecil. Nanti dia tabrakan sama elevatornya. Gitu. Nah ini nih hal-hal yang non teknis mungkin, tapi yang lebih memusingkan di lapangan gitu. Kedua, seismic gap. Seismic gap ini penting karena gini. Misalnya kalian bikin gedung dengan sistem isolator. Tapi kalian gedungnya ini di daerah yang padat. Artinya jarak antar satu gedung dengan gedung lainnya itu mungkin hanya hitungan senti gitu. Yang terjadi apa kalau nggak ada seismic gap? Ngebentur kanan kiri. Jadi ketika gedung kalian gerak, itu pounding sama gedung sebelahnya. Makanya kalau kalian ke Jepang, kalau kalian lihat struktur yang ada isolatornya, itu pasti ada at least perimeter kosong 1 meteran lebih, 1,5 meter. Supaya jangan sampai ketika si struktur ini berdeformasi, dia ngehantem kanan kiri. Gitu. Itu yang juga dipakai konsep di jembatan. Ya, kalau kalian punya expansion joint itu harus lebih gede dibanding displacement isolator gitu, atau lat rubbernya. Jangan sampai isolatornya gerak, expansion jointnya yang nabrak gitu. Jadi dia akhirnya perilakunya antara terisolasi sama enggak gitu. Nah itu nggak konsisten. Nah ini seismic gap. Jadi jangan sampai akhirnya ada pounding antara gedung ini dengan gedung di sebelahnya. Karena pergeseran isolator tuh masif loh, 30 cm itu masif loh. Ya, 30 cm ke arah horizontal itu masif. Kalau di kalian di daerah yang rapat itu 30 cm belum tentu bisa masuk. Selain itu, ya ini construction prosesnya ya.
Jadi ini ada base plate installation-nya. Jadi ini kolom yang di bawahnya, terus dibuatin kayak rangka untuk perkuatan, lalu ada sistem anchor-nya di sistem lubang ini untuk nanam si base plate-nya isolator. Nah ini dipasang. Ini mulai dipasang, di-adjust elevasinya, di-adjust posisinya. Lalu ini udah mulai di semen, di grouting. Nah setelah itu kita pasang isolatornya. Setelah kita siapkan base plate-nya, kita pasang di atas si kolom ini. Seperti ini. Nanti disambung ke elemen atasnya. Jadi ini dilakukan secara konsisten di 33 titik kolom lainnya. Sama yang ini VED ya, VED ini dipakai di project di UGM, gedung teknik baru di UGM, dengan menggunakan viscoelastic damper. Ini akan saya tunjukkan langsung dokumentasi aja mungkin ya, ada damper yang satu single unit, ada yang double unit, dipasang 6 titik per lantai, menerus dari lantai ground floor sampai ke lantai 11. Ini installation-nya juga sama ya, dia ditanamnya ke balok, kita siapkan base plate dan anchor ke bagian balok. Setelah itu frame-nya kita pasang, kita cor ke bagian anchor-nya, kita grouting. Nah ini quality control-nya, kita pastikan jarak antar anchor bolts, kita pastikan ketebalan grouting itu juga memadai, dan juga kerataan dari permukaan ini, frame ini kita ukur secara horizontal dan vertikal sebisa mungkin harus 90 derajat. Nah ini terakhirnya udah jadi, udah selesai gedungnya, dipasang di salah satu titiknya, itu di ground floor itu memang sengaja ada yang dibuka juga ya. Dibuka untuk tujuan edukasi. Jadi kalau kalian mampir ke UGM, di Fakultas Teknik itu, di pintu masuknya itu ada ini. Nah yang di tengah-tengah ini adalah dampernya. Yang warna merah. Yang warna biru ini hanyalah steel frame yang megang si damper. Nah ini kelihatan ya perbandingan ukurannya, dia tingginya floor to floor. Ini karetnya itu kelihatan tipis di antara dua plate merah ini, tapi itu yang nantinya menghasilkan nilai redaman tinggi nih, karet hitam ini. Nah ini pemasangannya, dan ini juga smart building ya, jadi di gedung ini juga dipasang accelerometer, dipasang strain gauge, dipasang sensor-sensor. Ketika nanti terjadi gempa, harapannya adalah kita bisa mengukur kira-kira seberapa rusak si struktur kita, seberapa goncangan yang terjadi di floor, itu kita bisa ukur lewat sistem monitoring, smart monitoring ini gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Semoga bisa berguna ilmu dan sharingnya ini. Kalau ada pertanyaan atau apapun, saya akan mencoba dengan senang hati untuk menjawabnya. Terima kasih. Mungkin karena kita jarang banget ya kedatangan Pak Andri ini ya, dan apalagi sebentar lagi juga Pak Andri juga akan pindah dari Indonesia. Mungkin adalah kesempatan terakhir nih buat rekan-rekan buat bertanya. Mungkin saya bisa Buat diskusi. menampung dulu satu pertanyaan, dua, Iya. mungkin tiga bahkan pertanyaan. Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jangan tadi ngomong terus di belakang bertanya ya. Silakan aja nggak apa-apa. Kalau mau nanya kita diskusi bareng aja. Oke, mungkin Iya. saya Oh, boleh. pertama-tama nih biar kita agak panas dikit ya. Ya, Saya ya, punya pertanyaan. boleh, boleh, Ini Mas. kan tadi saya cukup tertarik sama yang high rubber ya. Tadi kan dia bentuk hysteretic curve kan dia agak naik sedikit ya. Itu apa dia jadinya dia punya sifat brittle yang lebih itu nggak pada saat dia udah ngalamin Ya. yield? Iya Oke, atau nggak ya? betul. Jadi high damping rubber itu memiliki suatu istilahnya nilai regangan stabil. Regangan stabil itu biasa sampai 200%. Setelah lewat itu ada yang namanya kristalisasi. Di bagian molekulnya di mana dia akan behaviornya akan ada yang namanya permanent damage. Oke. Jadi kalau misalnya terjadi gempa, strainnya itu di atas 200%, itu most likely kita harus assess ulang dan kemungkinan kita mungkin harus ganti. Tapi kalau di level strain 200%, itu bisa kita bilang itu kayak level yang damage itu belum permanen. Jadi memang ada pengaruh ke perilakunya. Jadi kalau gitu memang dia sifatnya tuh si high rubber bearing itu namanya apa? High damping rubber bearing. High damping rubber itu sifatnya dia sampai dia mencapai kristalisasi dia memang punya kapasitas absorpsi energinya lebih tinggi. Betul. Tapi setelah itu dia sama seperti karet dia bisa putus ya. Bisa putus. Nah di situ nanti kita ada pergantian. Iya. Kalau misalnya yang viscoelastic damper kita Sama. pakai high rubber juga. Sama. Nah itu kita gampang untuk menggantinya Ya, kita lebih mudah menggantinya, tapi perilakunya sama. Dia juga kalau kebetulan kemarin saya juga baru banget konsultasi dengan tim Sumitomo, dia bilang 200% strain aman, tidak akan ada damage permanen, tapi setelah itu akan ada kristalisasi dan kemungkinan akan ada permanen damage di rubbernya. Jadi kemungkinan harus ganti, tapi ya
Kalau viscoelastic damper itu proses penggantiannya lebih mudah dibandingkan dengan high damping rubber. Tapi Gitu. berarti kalau misalnya sifatnya base isolation memang penggantiannya Iya. itu tadi lebih repot, Lebih sulit. sangat repot, apalagi kalau misalnya kita 33 kilo Ya, gitu per titik harus kita jack kayak ganti ban ya. Per titik kita jack, kasih temporary vertical jack, kita ambil, kita ganti lagi. Tapi bukan tidak mungkin gitu. Karena di US pun ada yang kayak gitu. Tapi saya bingung, tadi melihat ya kan Pak, Ya. kalau misalnya kita melihat base isolation, itu kan dia proses preparasinya ya, untuk dia dipasang itu kan dia cukup panjang, angkurnya segala Ya. macam kan cukup dalam. Hmm. Pada saat dia diganti berarti betul-betul hanya part yang rubber bearingnya aja yang diganti ya? Ya. Jadi base plate segala macam masih tetap nempel. Harusnya begitu, iya. Jadi memang dia pun didesain supaya Bisa diganti. bisa diganti. Oke. Iya. Siap. Mungkin sekarang udah mulai agak Ya, panas. silakan. Dari sekarang saya tahu ini semua termasuk yang biasa dari pertanyaan. Boleh, nggak apa-apa. Terutama yang di sebelah belakang situ tuh. Ya, Oke, mungkin kalau ada pertanyaan boleh. saya kasih kesempatan lagi nih karena Ya. materinya kan sangat berharga ya. Gimana? Oh ya, silakan. Oke, Silakan, Cup. sama nggak? Ya. Izin bertanya, Iya, Pak Andri. iya. Kalau untuk yang tadi kan kita lihat bahwa di basic isolation tuh banyak energi itu terdisipasi dari isolator ya. Jadi isolatornya yang banyak menggunakan. Nah kalau misalnya dari gedung kan memang posisinya ini berada di paling bawah ya. Jadi ketika ada gaya gempa dan akselerasi kemudian energi semuanya diabsorb ke dalam basic isolation. Kalau misalnya ada kasus di jembatan itu kan dia itu pengalaman saya ketika kita melakukan basic isolation itu dia punya kita punya kolom kemudian ada basic isolation di situ baru kita punya beam. Nah Betul. itu mekanismenya sama atau tidak, maksudnya apa benar memang basic isolation yang menyimpan energi gempa yang kita mengisolasi energi gempa yang terjadi gitu, maksudnya tanpa mengenai kolomnya terlebih dahulu atau pilar terlebih dahulu, itu bagaimana mekanismenya? Iya, pertanyaan bagus ya. Kalau menurut saya sih dia sebetulnya konsepnya kayak ayam sama telur. Jadi dia memang groundnya yang getar dulu kan. Dia ngerambat lewat pier ya kalau di jembatan. Lewat isolator masuk ke girder. Tapi kan dia ada inertial force dan dia akan balik lagi ke ground lagi. Karena kan akhirnya inertial force itu juga harus dissipate masuk ke tanah lagi kan. Ya jadi tetap akhirnya si isolator itu akan punya tetap role intercepting itu. Jadi kalau kita bicara secara dynamic, dia itu punya konsep menghindari amplifikasi dalam kasus transmissibility. Jadi kan ada kasus kalau misalnya dua material yang bergetar satu dengan yang lainnya itu kan akan dipengaruhi ya, kayak berapa percepatan yang masuk ke bawah akan disalurkan ke atas, itu berdasarkan, itu tergantung medium diantaranya gitu. Nah kalau kita punya medium dengan nilai kekakuan yang kecil dan damping yang tinggi, itu adalah behavior yang ideal untuk menghindari terjadinya perambatan gaya yang di-amplified gitu. Ya. Jadi tetap akan nanti kembali kalau di jembatan, itu bahkan lebih kelihatan lagi pier itu bisa gayanya turun jauh. Foundationnya itu bisa turun jauh kalau dengan sistem isolator ini. Gitu. Jadi kembali lagi ke bawah soalnya, Cup. Terima Ya, kasih Andri. Mungkin sekarang ada satu lagi pertanyaan mungkin. Oh silakan Wit ya. Terima kasih, Ya. paparannya sangat menarik. Jadi kan kita tahu ya dari beberapa kejadian kemarin gempa itu biasanya suatu gempa besar, misalkan ya seperti Turki kemarin itu Ya. biasanya ada suatu gempa besar dan kemudian diikuti dengan Aftershock ya. Nah apabila terjadi suatu gempa besar kan kita dengan base isolation itu mengalami deformasi sekian gitu ya. Misalkan dia kondisinya melebihi tadi 200%, nah itu apakah dengan gempa besar aftershocknya itu bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut gitu. Sedangkan biasanya kalau gempa besar itu terjadinya biasanya ada gempa susulannya gitu yang berdekatan dengan magnitud juga yang cukup besar gitu. Ya, betul. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang sangat relevan juga ya dengan kondisi kemarin ya, kayak di Turki itu kan main shocknya 7,8, aftershocknya 7,5 dalam waktu cuma selisih 11 jam kalau nggak salah atau kurang. Jadi kalau dengan sistem isolator ini, kita perlu adanya yang namanya reserve capacity gitu. Jadi misalnya nih, kita tahu rubber itu sobek pada strain misalnya 400%. Nah, makanya kenapa saat MCR pun kita nggak desain sampai 400%. Kita desain bahkan kalau bisa ya sekitar 200-250%, itu supaya nanti kalau terjadi ada aftershock atau gempa susulan setelah itu, deformasinya itu ketika ditambah gempa lanjutan, itu masih tetap bisa masuk ke reserve itu. Tapi most likely setelah gempa kemungkinan harus diganti. Iya. Sama ya, jadi kalau gedung konvensional tuh biasanya lebih parah ya, karena kan dia
kena gempa pertama, dia udah plastis. Ketika plastis itu biasanya struktur tuh sudah nggak balik ke kondisi asli ya. Driftnya itu nggak balik ke nol. Ada residual drift. Nah, ketika dihajar gempa kedua, itu biasanya nanti yang kalah itu axial load. Jadi P delta. Strukturnya nggak stable secara vertikal. Nah, itu makanya kalau isolator itu yang kita pastikan adalah deformasi isolator itu kita harus punya reserve capacity untuk gempa susulan atau gempa lanjutannya seperti itu. Mungkin sangat menarik ya, Iya. dan juga mungkin kalau misalnya gempa seperti Turki kemarin atau bahkan misalnya Fukushima, itu kan kasus yang Sangat unik. sangat jarang Anomali. dan unik gitu ya. Nah tapi mungkin saya rasa semua yang tadi kasus-kasus ini bagusnya dia bisa men-save kita di kondisi-kondisi yang middle lah. Iya, ya, middle. betul. Dan itu mereduce cost yang harusnya akan keluar seandainya kita nggak melakukan itu, sehingga life cycle cost yang tadi disebut itu jadi lebih murah in general. Misalnya sekarang harga misalnya bangunan kita estimasi untuk 50 tahun atau 100 tahun. Dalam 50-100 tahun ini mungkin lebih banyak gempa-gempa yang Frequentnya. middle itu, Iya. yang jadinya kita bisa mereduce kebutuhan kita untuk renovasi sebenarnya atau fitting apa Iya. gitu. Bahkan kalau yang tadi saya tangkap ya Iya. dari diskusi ini, kadang-kadang kita kalau di struktur hanya bicara retrofitting gitu kan. Retrofitting pun mungkin pada saat gempa yang middle mungkin belum butuh untuk kita ngelakuin. Betul. Kalau kita menggunakan bisa isolation. Iya. Tapi sebenarnya ada juga cost yang harus keluar oleh owner kalau seandainya bangunan itu nih kayak gini-gininya semuanya Nah, lepas. itu. Yang sebenarnya perintilan ini bukan struktural, Iya. tapi diakibatkan oleh pergeseran struktur kita Iya. yang nanti cost repairnya nggak bisa diabaikan juga kan. Iya. Gitu. Tentunya kita kalau ngomong-ngomong cost agak dingin ya, sebenarnya kan juga yang paling penting adalah nyawa ya. Gitu. Nah mungkin itu kali ya Iya. yang menjadi poin yang paling penting dari penggunaan base isolation ini. Jadi reduksi dari terutama untuk gempa-gempa yang lebih sering. Gempa-gempa yang lebih sering dan tadi untuk critical infrastructure. Jadi driver utama sistem isolator, kalau kalian tahu, itu startnya dari critical infrastructure. Kalau kalian lihat di Jepang, New Zealand, US, itu pasti mulai dari hospitals, airport, museum, heritage structure ya. Karena itu adalah gedung-gedung yang kita nggak bisa kehilangan mereka gitu. Baik secara makna gitu ya, monumen, atau secara fungsi gitu ya. Jangan sampai kan tadi kembali hospital, data center, power plant, airport, jembatan itu sampai runtuh gitu kan, bukan runtuh lah, rusak pun itu sebenarnya kita nggak prefer untuk kondisi itu. Nah itu adalah kondisi-kondisi di mana isolator dan dissipative device ini akan memiliki role yang makin penting ke depannya, saya rasa. Saya rasa kalau misalnya kalau kita summarize sedikit ya, berarti mungkin kalau misalnya kita menggunakan modern conventional structures itu yang seperti tadi di awal disebutkan, Iya. kita akan memaklumi adanya kerusakan Iya. yang cukup besar, Iya. yang harus mau nggak mau kita retrofit. Iya. Iya. Tapi misalnya dengan kita menggunakan energy dissipation device, berarti ini kita serap, Iya. dan kalau misalnya pada kasus gempa-gempa yang sangat-sangat besar, yang siliar gitu ya, nah mungkin kita tetap harus ganti. Iya. Nggak mungkin lah, tapi minimal ini akan aman Iya. untuk dipergunakan bahkan sampai immediate occupancy kalau Betul. tadi saya lihat Iya. performance yang kita maunya seperti itu, karena itu yang mau kita pasang di struktur-struktur yang Penting. integral gitu Iya, kan, kategori dalam penting. masyarakat kita gitu. Mungkin itu kali ya. Iya. Saya nggak tahu apakah masih ada pertanyaan lagi, satu lagi, kalau nggak mungkin kita tutup Kalau ada lagi silakan. sesi hari ini. Tapi ini kayaknya nggak ada. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada. Mumpung nih. Nggak ada. Oke, sip. Nggak ada. Terima Ya. kasih banyak Oh iya. Pak Andri Ya, atas sama-sama.